Nah, makanya Ibnu Abbas itu katanya tidak panjang-panjang sholatnya. Tidak mau panjang-panjang supaya nanti setan itu tidak menggoda saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Rektor beserta seluruh jajaran, ada Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Sekretaris Rektor, para kepala lembaga biro, para dekan, para dosen, pegawai, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Saya memulainya dulu Bapak-bapak Ibu-ibu di 7 hari kita berpuasa ini dengan ayat yang populer itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa kita itu adalah untuk meraih predikat takwa. Secara sederhana, takwa itu orang yang menjadi lebih baik lah. Nah, dari tahun ke tahun kita berikhtiar sedemikian rupa untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Tattaqun itu di dalam bahasa Arab fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Sudah menjadi orang bertakwa. Kalau mudhari itu sekarang dan terus menerus. Maka menjadi orang bertakwa itu tidak kun fayakun, tidak sekali jadi. Tumben masuk puasa, saking semangatnya berpuasa akhirnya muncul, lahir menjadi orang yang bertakwa, enggak juga gitu. Jadi kita tidak bisa bayangkan, tidak boleh membayangkan bahwa orang bertakwa itu kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Tetapi dia melalui proses, bisa panjang, bisa juga pendek. Bagaimana caranya? Ya sudah banyak sekali ceramah-ceramah yang kita ikuti. Salah satunya itu adalah ittiba'un nabi, ittiba'ur rasul. Saya mau ngecek lagi nih, doa buka puasa itu mau jadi orang bertakwa sudah hafal belum? Iya, dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini ngomong-ngomong bertakwa orang belum ittiba rasul, mau ngomong wasatiyah, berat wasatiyah itu kalau belum bertakwa, kalau belum yang dasar-dasar, kan gitu. Saya mulai dari pimpinan saja dulu ya. Saya mohon izin ini. Kan saya sebagai ketua PWM ngecek ini. Ini tugasnya WR4 sama LP3IK ini sudah jalan apa belum? Nggak usah tersinggung bapak-bapak, nggak dinilai. Dan jabatannya juga kan nggak, bukan kalau nggak hafal misalnya nggak jadi kan nggak juga gitu. Ini sebagai bahan evaluasi saja. Kita mulai ya. Mohon izin dulu Bapak Dekan Teknik. Nah ini dari pucuk-pucuk ini dulu. Mohon dibaca. Ada mic-nya? Ini dia. Ini bagus ini kalau beliau. Nah saya ingin menampilkan bahwa beliau. Oh ya. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza sama wa tawatil uruk wasabatal ajru insyaallah. Alhamdulillah. Sudah hendak saya tes lagi sudah kalau begitu besok ke depannya. Pak Direktur. Oh ya. Artinya telah hilang. Telah basah. Betul. Apakah tidak dibaca setelah kita makan? Betul. Betul. Nanti saya jelaskan sedikit saja. Tapi supaya tidak lupa, zahabaz dhama'u, telah hilanglah haus. Wa batallatil uruqu, urat-urat kita itu menjadi basah. Wa thabatal ajru insyaallah, mudah-mudahan pahala kita itu dapat. Sabata itu tetap mendapat pahala. Setelah basah,
di dalam bahasa Arab fi'il madi, kata kerja lampau itu tidak harus diterjemahkan lampau. Sama dengan begini Bapak dekan, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau orang qomat, sungguh qomat, sungguh sholat itu sudah ditunaikan, padahal mau. Nah, maka menurut pendapat pertama, sekalipun ini artinya itu kata kerja lampau, past tense, bisa juga diterjemahkan dalam arti kata kerja present atau future. Kita akan hilang hausnya, akan basah, baru kita minum. Kita baca dulu, boleh. Boleh juga dalam pendapat yang lain itu artinya boleh juga dibaca setelah itu. Tetapi kita yang umum pakai itu. Nah, itu yang kita pakai di Muhammadiyah. Bagaimana kalau misalnya Allahumma lakasumtu, bapak-bapak, ibu-ibu? Menurut penelitian terakhir itu, bapak-bapak, ada yang mengatakan hadis itu sahih. Tetapi di Muhammadiyah itu masih dianggap doif. Nanti kita kita konsultasikan dulu di Munas Tarjih Muhammadiyah. Tapi bagus sudah itu. Sekarang saya beralih dulu ke Direktur Program Pasca. Wah, ini ngurus mahasiswa tinggi ini. Gak apa-apa. Kanda. Nah, ini harus dicek. Sudah 2 kali saya dites. Oh, masa? Iya. Tapi tidak apa-apa. Oh, sudah 2 kali. Sudah terlanjur itu. Ya sudah, ayo. Zahabat jama'u wa qalatil uruku. Iya. Wa isyabatal ajru insyaallah. Ya, berarti sudah 2 kali juga masih belum ini. Ya, ini juga ini. Ternyata Ustadz Anugrah, nanti kita perkuat lagi. Enggak apa-apa. Saya ngecek di sebelah sana dulu. Saya ini agak susah juga ini mau melanjutkan yang mana. Dekan Fakultas Pertanian ada? Saya mau dengar dekan Fakultas Pertanian. Ini ya harus hafal besok ya. Alhamdulillah, wah luar biasa itu kan. Dekan fisip tidak ada ya, dekan fisip tidak ada ya. FKIP hukum, mana hukum? Ini hukum, saya mau dengar hukum. Nah, hukum ini anak buahnya Bapak Haji Abdullah. Saya mau dengar ini. Sudah, terserah saja. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi, ini sepintas inilah potret kita. Jadi kita perlu perkuat terus Ustaz Anugrah ya. Enggak apa-apa. Ya supaya saya bisa dapat gambaran. Ternyata ya memang belum semuanya. Saya di beberapa kali kesempatan sering menyampaikan sebuah kaedah itu faqidus syai'i la yu'ti. Itu berkali-kali itu. Orang yang tidak punya apa-apa, faqid itu, faqidus syai'i la yu'ti, dia tidak bisa memberikan apa-apa. Bagaimana dia mau memberikan zakat misalnya, orang dia tidak punya duit. Nah, dia mau beramal jariah, orang modalnya tidak punya. Nah, kita mengajarkan Muhammadiyah, kalau kita belum Muhammadiyah, kalau kita belum punya ya sama jadinya nanti. Kita capek berbusa-busa ngomong Muhammadiyah begini, Muhammadiyah begini. Orang kita saja belum mengamalkan sahabat zama'u, salah satunya gitu ya. Wabtalatil uruku. Nah, ini makanya menjadi sama-sama kita menjadi perhatian dan terus menerus. Nah, itu yang saya hubungkan tadi bapak-bapak, bahwa kita menjadi orang baik itu memang tidak sekali jadi. Dia berproses. Nah, jadi kalau sekarang belum hafal ya besok kita hafalkan lagi kan. Tapi karena sekali setahun ya sudah. Atau mungkin seperti Pak Sapril ini sudah rajin puasa sunnah kan. Nah, sudah mulai pakai itu kan. Nah, mungkin kita sudah mulai Senin Kemis. Saya belum rutin. Saya terus terang saja. Makanya Pak Sapril ini lebih cocok Pak Sapril jadi ketua PWM karena sudah. Pak Ardi Samsuri bendahara itu puasa Daud seperti Pak Amir Rais. Saya malu juga itu.
Nah, saya sudah Senin Kemis tapi kecapean. Istri saya bilang sudah tidak usah puasa aja dulu. Hanya Syawal dan momentum 10 Muharram itu baru saja, belum. Nah, Pak Sapril ini luar biasa. Nah, ini yang perlu kita contohi juga dari saudara-saudara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu nanti diperkuat lagi. Saya diminta untuk berbicara tentang wasatiyah Islam berkemajuan. Ini apa lagi barang ini? Ini agak pelan-pelan lah ya. Nah, kita ngomong. Kenapa tema ini menjadi penting? Wasatiyah itu apa? Kita ingin membedakan diri kita dengan terminologi moderasi. Bisa saja kita terjemahkan wasatiyah itu dengan moderat, dengan moderasi. Tetapi ternyata setelah konsep moderasi itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama, ada salah satu yang kurang cocok dengan kita. Apa itu? Tentang kearifan lokal. Kearifan lokal agak mengganggu, sangat mengganggu, agak mengganggu. Seolah-olah Muhammadiyah ini kemudian memberikan afirmasi terhadap seluruh budaya yang berkembang. Padahal Muhammadiyah itu misinya salah satunya itu adalah memberantas TBC. Walaupun dalam praktiknya nanti kita akan melihat coba praktik yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi tadi moderasi itu ternyata ada kearifan lokal. Bagaimana kalau misalnya ada kearifan lokal itu, kalau kita lihat dari jauh itu mengganggu keyakinan kita, keimanan kita. Nah, itu dia. Saya mohon maaf kalau misalnya memberikan contoh, ziarah kubur untuk berkah, untuk menerima berkah. Bukan tujuan utama ziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian. Itu kan harus kita verifikasi. Jadi kalau misalnya ziarah kubur, oke, itu kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi turun-temurun, ya sudah atas nama moderasi, kemudian kita afirmasi, kita sahkan. Ini agak bermasalah. Sehingga muncul apa yang disebut di dalam terminologi agama itu ada namanya ifrad dan tafrid. Ifrad itu mirip gulu. Gulu itu berlebih-lebihan di dalam agama, di bidang ibadah. Toleransi itu memang menjadi ajaran asasi agama kita terhadap keberagaman, pluralitas kehidupan kita. Orang kita tidak ada yang dilahirkan sama. Baik itu dalam, yang paling penting itu adalah dalam konteks keagamaan. Tapi kadang-kadang ifrat juga. Ya ikut-ikut jaga, ada kemudian selawat ke gereja, macam-macam. Loh, ini kearifan lokal juga itu disebut. Ini yang mengganggu kita. Nyanyi-nyanyi, ya kalau sekedar kemudian menjaga oleh saudara-saudara kita mungkin tidak apa-apa ya. Tetapi kalau sudah ikut kemudian ke dalam, ikut nyanyi-nyanyi, wah ini bagaimana di dalam gereja misalnya, kalau saya sebut begitu. Ini yang oleh Muhammadiyah, ini ifrat. Nah, ifrat itu, ini kebablasan ini. Nah, jadi kita ngomong tentang moderasi, tengahan kira-kira seperti itu, tapi kok akhirnya kebablasan. Nah, tapi kita juga karena itu tidak boleh tafrid. Tafrid itu terlalu lembek. Nah, semuanya boleh. Dalam istilah yang lain itu Ustaz Najamuddin mengatakan tasahul, sahlun, mudah. Tasahul itu terlalu tolerir sehingga tidak punya pendirian, tidak punya sikap. Saking moderatnya. Mau dibilang moderat akhirnya tidak punya sikap. Nah, karena itu Bapak-bapak Ibu-ibu, Muhammadiyah perlu menguatkan kembali konsep
moderasi atau yang disebut oleh Muhammadiyah itu tawassut dari perspektif Muhammadiyah. Muhammadiyah kemudian memasukkan tawassut itu di dalam salah satu pilar Islam berkemajuan, risalah Islam berkemajuan, risalah ar-risalah al-Islam at-taqaddumi. Ada yang hafal? 5 pondasinya. Yang pertama apa? Berlandaskan tauhid. Itu tidak bisa itu bapak-bapak. Muhammadiyah monistik, tunggal Tuhan. Ini yang harus dijaga bapak-bapak ibu-ibu. Bagaimana kemudian tawassutnya Muhammadiyah? Tengahannya Muhammadiyah. Nanti saya terjemahkan kemudian setelah memberi contoh-contoh ini, lalu kemudian kita sampaikan apa sebenarnya tawassut atau wasatiyah itu di dalam Muhammadiyah. Di dalam teologinya Muhammadiyah, nah ini agak sedikit berat itu. Tidak ekstrim kepada Mu'tazilah, tidak ekstrim kepada Jabariyah. Mu'tazilah itu apa? Bagaimana bapak-bapak ibu? Mu'tazilah ini terlalu rasional. Semua serba akal. Semua dia pikirkan ada kausalitasnya. Tetapi ini ekstrim kiri lah, terlalu rasional. Tetapi Jabariyah ini semuanya kehendak Allah. Sama-sama punya dalil. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian itu, kata Allah itu tidak punya kemauan kecuali kemauan dari aku, kata Allah. Makanya semuanya Allah. Tadi Mu'tazilah itu terlalu rasional. Paman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Itu dia. Maka dia mencari hubungan kausalitas. Jadi tidak ada intervensi Allah sama sekali kalau tauhidnya itu. Datang Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadopsi konsep tauhidnya Asy'ariyah seperti kita. Ada kasab, ada tawakal. Ikhtiar memang boleh, terus menerus optimal, tetapi ada kehendak Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Coba kita perhatikan ini bapak-bapak. Ali Imran ayat 26. Katakan Allah lah yang memberikan kekuasaan. Allah yang mencabut kekuasaan. Allah yang menghinakan orang. Allah yang memuliakan orang. Kalau kita ambil yang pertama, kekuasaan bapak-bapak ibu-ibu. Yang jadi presiden itu menurut kita banyak orang yang ahli-ahli itu. Kalau menurut kita yang jadi presiden ya kok begitu gitu kan. Padahal profesor, pakar, otonomi, luar biasa melimpahnya sumber daya ini. Tetapi kenapa dia bukan jadi presiden? Tokoh-tokoh yang kita anggap hebat, yang kualifikasinya sudah mumpuni ini. Itu kalau penjelasannya menurut tauhid Asy'ariyah ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya yang punya kuasa itu sesungguhnya hakikatnya adalah Allah. Persyaratan menjadi rektor sudah. Oh, ini yang layak ini. Ya, menurut kita. Gitu kan? Tahu-tahu yang dipilih oleh Allah. Wah, itu kekuasaan Allah itu muncul di situ, itu maksud saya. Kalau kita berpegang teguh benar-benar kepada Mu'tazilah, itu melahirkan orang stres. Cari terus kesalahannya. Oh, ini enggak puas-puas terus. Kenapa enggak masuk anak saya ke UGM? Sudah ini. Memang kita ketahuan sebabnya. Akhirnya kita terus berpikir, stres orang seperti ini. Nah, tetapi kalau kemudian ada kasab, Allah yang menentukan segalanya, ada tawakal, itu kemudian kita ridho. Oh ya, kita memang berikhtiar
tetapi pada akhirnya Allah lah yang paling berkuasa. Ya tadi seperti contoh-contoh itu Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, tauhid ini Bapak-bapak Ibu-ibu dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di kita, dan itu mewarnai. Tidak Mu'tazilah, karena Mu'tazilah ini cenderung kemudian bisa menjadi liberal. Maka Bapak-bapak, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika kemudian dengan cara berpikir seperti ini, efek tauhid itu kemudian kepada efek kultural. Mohon maaf Bapak Abdullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu orang yang paling akomodatif terhadap tradisi, walaupun nanti akan ada perkembangannya. Tidak ditemukan atau belum ditemukan dokumen otentik yang mengatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melakukan konfrontasi terbuka kepada penjajahan, kepada Belanda secara terbuka. Ayo kita lawan, ayo. Enggak. Ketika diajak bekerja sama dia mau. Bukan menghalalkan, membolehkan penjajahan ya. Bukan. Tapi coba. Malah yang konfrontasi terbuka itu adalah saudara kita. Dengan apa namanya? Jihad itu yang di Surabaya itu. Apa? Iya, fatwanya Kiai Wahab Hasbullah itu. Kemudian muncul apa semacam petisi itulah. Apa? Oh, ini kan dari Situbondo. Apa namanya? Resolusi jihad. Nah, itu resolusi jihad. Kita tidak muncul dari kita, maksud saya. Tapi resolusi itu konfrontatif. Tapi Kiai Dahlan tidak konfrontatif itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemarin di diskusi PP itu yang menarik itu begini Pak Abdullah. Ketika berbicara tentang wasatiyah ini, yang moderat ini, yang tengahan ini, Arab Saudi itu kontribusi terbesarnya kepada umat Islam, yang terbesar ya, banyak yang lain, adalah dia punya bahasa Arab. Ya yang lain-lain banyak lah ya, tapi yang paling besar itu bahasa Arab. Orang kalau karena bahasa Arab ini mempersatukan umat Islam, semuanya merujuk ke bahasa Arab kalau kemudian berbicara tentang keagamaan. Lalu kemudian umat Islam yang bisa dijadikan contoh dalam hal intelektualitasnya di mana? Iran, Faris, Salman Al-Farisi, Farisi Iran. Itu orang pintar-pintar di sana. Oh, ada jejak orang pinter. Irak juga begitu, Bapak-bapak. Paris, Iran. Pernah Abbasiyah itu kan, dokumen resminya menggunakan Mu'tazilah, rasionalis. Munculnya Avicenna, yaitu Ibnu Rus, Al-Khawarizmi, itu sudahlah. Itu di situ semuanya lah gitu. Ada. Lalu kemudian yang bisa dicontoh dia dalam hal kecanggihan birokrasinya di mana? Hukumnya itu Konstantinopel, Turki. Lalu pertanyaannya, Indonesia ini mau jual apa kalau model keislamannya Indonesia? Itu jawabannya begini Bapak-bapak. Orang kemudian tertarik ke Indonesia ini dengan Islamnya yang damai, hospitality, ramah, damai. Begitu banyak varian paham keagamaan, ada salafi, ada tarekat, hil itu Habib, ya, macam-macam itu ya. Ada saudara kita NU, ada saudara kita NW, ada saudara kita NWDI, tapi damai semuanya. Ada gejolak-gejolak dikit tapi tidak. Nah, yang kita lihat tadi, bahasa Arabnya bagus, itu tidak bisa menampilkan wajah Islam itu yang rahmat. Maka Kiai Dahlan itu sekalipun belajar di Mekah, bersentuhan dengan Wahabi, lalu kemudian Rashid Ridho, nah, kemasyarakatan, pulang-pulangnya itu tidak mendirikan sekolah Wahabi. Nah, kan hebat nih Kiai Dahlan ini.
Jadi kan biasanya orang kalau pulang dari Libya misalnya, Libya ya sudah, alam pikirannya seperti Libya, Salafi. Pulang dari Madinah ya semuanya kubur-kubur yang di depan masjid itu bid'ah semuanya, kencang-kencang gitu loh. Dan yang lain-lainnya. Nah, Kiai Dahlan ini pulang dari Mekah tadi saya sampaikan itu bersentuhan dengan paham-paham yang dalam tanda petik itu ya. Nah, ada diduga radikal dan macam-macam ini. Tetapi ketika pulang ke Jawa, di Yogyakarta, dia bisa kemudian hidup berdampingan dengan tradisi keraton yang sudah sangat turun-temurun. Oke, karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, pilar, nanti saya hubungkan sama tauhid tadi itu, Islam berkemajuan yang kedua itu adalah apa? Bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak kita seperti Syiah. Tidak kita juga seperti, mohon maaf, tasawuf negatif. Yang bisa saja tasawuf negatif ini karena syahnya itu terlalu dikultuskan, bisa memunculkan sikap panteisme, syirik lah, itulah kira-kira kan gitu. Enggak juga begitu. Nah, makanya yang ketiga itu adalah mengembangkan ijtihad dan tajdid. Disitulah kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, diramu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan konsep Quran, hadis, tauhid itu melalui ijtihad dan tajdid itu. Dulu pernah orang mengharamkan gambar Kiai Dahlan dipasang. Dikira itu harga mati. Tahu-tahu keputusan itu dirubah. Tidak haram kalau kemudian hanya sebagai pengingat kita. Jadi mom meriam sebagai pengingat kita, bukan untuk disembah-sembah. Ada kitab yang ditulis oleh Al-Jahiz. Al-Jahiz itu judul kitabnya itu Al-Hayawan. Al-Hayawan itu tentang hewan. Jadi zoologi itu sudah ada di zaman-zaman dulu, bukan sekarang ilmu-ilmu itu. Itu digambar di sana itu ada gambar-gambar burung. Padahal dulu pernah dia haramkan orang gambar orang yang bernyawa, makhluk yang bernyawa. Pernah dengar mungkin ya? Apa hukumnya menggambar yang bernyawa? Haram. Tapi kreatif orang-orang Indonesia ini. Ada gambar kemudian dari bismillah itu seperti orang sedang sholat itu, ada ya? Siapa yang berani mengatakan itu haram? Padahal gambar manusia itu, tetapi pakai ayat Al-Quran, bismillah lagi, kan gitu. Apa artinya? Jadi ijtihad dan tajdid itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu memang terus dilakukan. Nah, menurut sejarah Bapak-bapak, Ibu-ibu, institusionalisasi Majelis Tarjih itu kemudian yang membuat Muhammadiyah itu terasa kurang kaku, kurang tolerir terhadap perbedaan pendapat itu kurang. Nah, karena itu kemudian PP Muhammadiyah itu membatasi yang wajib ditaati itu adalah keputusan PP itu yang tidak boleh mengikat kita semuanya. Kalau sebatas fatwa dan yang lain-lainnya itu masih kita bisa berbeda pendapat. Itu cara Muhammadiyah. Jadi itu tiga. Nah, yang keempat itu Bapak-bapak itu adalah tawassut. Nah, ini dia wasatiyah tadi itu. Tema nomenklatur ini mana sih yang dianggap tepat? Islam berkemajuan wasatiyah, Islam wasatiyah berkemajuan, atau wasatiyah Islam berkemajuan? Tampaknya ini Bapak-bapak, nanti mungkin Pak WR4, Ustadz Anugrah, Ustadz Najam, Ustadz Soekarta, yang ahli-ahli bahasa ini, yang ahli-ahli linguistik ini mungkin bisa memberi kita masukan. Yang dianggap tepat itu adalah
wasatiyah Islam berkemajuan. Jadi model Islam berkemajuan yang sudah itu menjadi paten milik kita itu kemudian ditambah dengan wasatiyah. Wasatiyah itu Bapak-bapak, itu di dalam Al-Quran saya baca 4 kali itu disebut. Nah ini supaya apa sih maksudnya wasatiyah itu? Nah, jadi saya baca saja supaya saya tidak lupa nanti. Yang pertama itu Bapak-bapak adalah di dalam Al-Baqarah ayat 143 yang populer. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Tafsir-tafsir itu menerjemahkan wasato di sini itu artinya adalah terpilih dan adil. Terpilih dan adil. Jadi umat wasato itu apa? Umat pilihan. Kenapa dia menjadi pilihan? Dia hebat, intelektualitasnya bagus, amal usahanya berkembang, perilakunya bagus, tutur katanya bagus, perbuatannya bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Juga itu artinya adil. Tidak peduli siapa saja, kalau melanggar ya sudah adil. Maka ini yang mengkhawatirkan kita kalau misalnya moderat itu kita pakai langsung, jangan-jangan arti adil itu kemudian menjadi hilang. Itu maksudnya. Maka makna tadi yang 2 itu Bapak-bapak, pilihan dan adil itu harus ada di dalam wasatiyah. Yang kedua Bapak-bapak Ibu-ibu, di dalam surat Al-Baqarah 238, mohon maaf. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Peliharalah sholat 5 waktu itu Bapak-bapak, dan sholat yang pertengahan dan terbaik. Banyak itu, ada asar, ada zuhur, macam-macam tafsirnya. Tetapi maksudnya juga itu adalah tengahan. Nah, Al-Qalam, Bapak-bapak, Al-Qalam ayat 28, qala awsaquhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Itu artinya di sini adalah orang yang bijak, adil dan berilmu. Itu sebabnya saya ceritakan tadi. Jadi wasatiyah itu adalah bijak. Salah satu konsepnya bijak. Tidak mungkin saya berbicara wasatiyah ini di kampung-kampung, di penduduk saya misalnya dengan bahasa ini. Kita harus wasatiyah, tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrit, ada ekstrim, gulu. Tidak dipahami oleh kita, tidak bijak. Kallimuhum biqadri uqulihim. Ajak bicara, kalau dalam konteks pembicaraan itu Bapak-bapak, sesuai dengan kapasitas intelektualnya. Ud'u dalam surat An-Nahl itu ila sabili rabbika bil hikmah. Maka Bapak-bapak, wasatiyah itu mengandung arti bijak, bukan hanya tengahan saja. Karena itu ngomong, berperilaku itu juga bijak. Karena tidak mungkin kita ngomong paling ini ngomongnya saja, tapi perlakuannya kok tidak wasatiyah, kan gitu. Paling NKRI, paling benar, tetapi kok dalam praktiknya kok sendiri yang paling NKRI, yang lain tidak, kan itu. Artinya ngomong-ngomong saja, gitu kan, gitu. Jadi wasatiyah Islam berkemajuan itu adalah bagaimana kemudian makna tengahan, tidak ekstrim, lalu kemudian bijak, itu bisa tertampung oleh kita semuanya. Bagaimana contohnya Bapak-bapak? Kita harus merujuk banyak kepada
profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di pengajian-pengajian sering saya sampaikan bapak-bapak ibu-ibu. Coba nanti cek bagaimana kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berhadapan dengan manusia banyak, sikap-sikapnya. Beliau tidak minder ketika bergaul dengan Budi Utomo. Saya kembali lagi, ketika orang banyak berkonfrontasi dengan Belanda, mendirikan sekolah Stovia misalnya, semuanya menolak. Kiai Haji Ahmad Dahlan diajak, ayo katanya, saya mau ikut, tetapi saya harus bisa memberi pelajaran agama. Jadi tidak langsung menolak itu Pak Win. Oh, kalau konfrontasi sudah konfrontasi total. Anda kalau ada pintu masuk sudah masuk aja. Itu sekolah Belanda. Momentum itu kemudian dijadikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk di sekolah Belanda, tetapi beliau membawa ajaran agama. Nah, ini menarik ini bapak-bapak ibu-ibu. Yang selama ini kita ini kan senang totalitas. Kalau football ya, kalau sepak bola, main total gitu, nyerang habis. Tapi kalau praktik wasatiyah yang dipraktikkan, yang dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak seperti itu. Nah, Kiai Dahlan itu bapak-bapak ibu-ibu, ini perlu memang kita gali ya. Pergi dakwah ke Banyuwangi, itu yang dibawa itu adalah batik. Ketika ditanya, ini kok Kiai mau berceramah kok bawa batik? Untuk saya jual. Ada Kiai sambil jualan. Oh, waktu itu jelek bapak-bapak. Kiai kok sambil usaha katanya. Sambil usaha. Tetapi banyak sekali tafsirnya itu bapak-bapak, saudagar Muhammadiyah dan yang lain-lainnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ternyata profil Kiai Haji Ahmad Dahlan yang wasatiyah itu tidak kemudian seperti rahib Nasrani yang hanya mengejar aspek spiritualnya. La rohbaniyata fil Islam. Tidak ada sistem kerahiban di dalam Islam. Tetapi bukan juga Islam yang materialistik ala Yahudi. Saking materialistiknya dilarang kemudian untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, macam-macam akalnya. Karena dia berhitung terlalu materialisme akhirnya. Itu ala Yahudi. Nah, Nasrani tidak, terlalu spiritual. Rahib tidak menikah, kan begitu rahib itu. Tidak menikah. Itu yang membedakan dengan mereka. Kita ini maksud saya, itu yang membedakan kita dengan itu. Maka Muhammadiyah itu, bapak-bapak ibu-ibu mengawinkan. Itu. Ada tafsir tawassut terakhir itu yang disampaikan oleh Bapak Tafsir, Pak Dr. Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah. Itu menarik itu bapak-bapak ibu-ibu. Mungkin Muhammadiyah di dalam mengaplikasikan tawassut sekarang ini, bijak kita ini, perlu memikirkan kembali amal usaha yang selama ini sudah menjadi mainstream. Misalnya apa? Mendirikan PKU, mendirikan panti, dan yang lain-lainnya. Itu kan sudah mainstream. Kita mungkin perlu beralih bagaimana kemudian Muhammadiyah ini bisa membuat amal usaha pasar. Kita buat amal usahanya dalam bentuk pasar, kadang. Langsung itu konkret itu. Jadi buat saja amal usaha Muhammadiyah, nanti buat pasar. Semakin banyak orang yang bekerja di sana memanfaatkan hasilnya, maka semakin Muhammadiyah dia. Ya, kalau selama ini kan sekolah, perguruan tinggi, betul itu bapak-bapak ibu. Tetapi belum pernah terlintas Muhammadiyah ini mendirikan amal usaha, membuat pasar. Saya tertarik dulu ketika di PWM itu, NTT itu mau membuat amal usaha pacuan kuda.
Kalau amal usaha di bidang sepak bola, Pak Rektor, bisa itu juga umat. Kita pikirkan maksudnya, jangan langsung-langsung kan gitu. Karena ke depan ini tantangan kita macam-macam, Bapak-bapak Ibu. Maka itu di Pak Anwar Abbas itu kita baca lah ya, Bapak-bapak, itu tidak lagi kita mengandalkan pembiayaan itu dari mahasiswa saja, tetapi kita punya amal usaha pasar. Ini sekarang yang lagi ngetren ini yang orang santai sekarang pakai itu mobil-mobil hias panjang itu apa namanya? Odong-odong. Iya, odong-odong. Saya punya teman masih muda, Bapak-bapak. Itu pemilik Taman Sorga yang ada di Sembalun. Itu tim suksesnya gubernur itu. Itu namanya Ustadz Zamroni, yang sering, kalau bapak-bapak lihat foto, mungkin pernah lihat foto sama saya itu miliarder, itu kecil-kecil begitu, belum menikah dia. Saya berpikir, kapan Muhammadiyah bisa seperti itu? Nah, apa maksud saya bapak-bapak bercerita tentang ini? Masih ada waktu 10 menit ya Ustadz ya. Nanti kita mungkin banyak masukan ke saya. Wasatiyah itu juga bagian dari bagaimana kita memberikan kepada warga kita, kepada masyarakat kita itu sesuatu yang dibutuhkan dengan tetap berlandaskan tauhid, bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Kalau ijtihad kita salah ya kita revisi. Itu sebabnya Pak Ketua Umum PP Muhammadiyah sering menegaskan kepada kita, kalau masalah-masalah yang ini ijtihad itu masalah dunia. Masalah tambang itu, Pak Dullah, itu masalah dunia, itu ijtihad katanya. Jangan disamakan itu dengan sholat, ibadah yang harus seperti ini. Menerima tambang dan menolak tambang itu kan kemudian menjadi sesuatu yang sangat besar di kita, seolah-olah yang menerima tambang itu sudah tergade semuanya, bahkan bisa imannya sudah runtuh. Wah, segitunya ya, enggak banget gitulah gitu loh. Kalau kemudian kita berkawan sama presiden kita yang dulu mungkin wah langsung dicaci maki, seolah-olah kita sudah keluar dari Islam. Ya enggak gitu kan, kita juga butuh izin prodi, kita juga butuh akreditasinya bagus. Nah, itu juga bagian. Nah, sekarang juga begitu Bapak-bapak, karena banyak kader-kader yang sudah masuk di kabinetnya Prabowo, enggak sih banyak ngomong begitu juga. Akhirnya ya sama juga kita itu. Tapi tenang Bapak-bapak, itu urusan dunia, bukan urusan akidah. Itu maksud saya. Tidak sampai melukai iman, tidak sampai kemudian menggerus kualitas iman kita. Kita kan tidak sampai begitu. Nah, ini bagian dari cara Muhammadiyah untuk memajukan warga bangsa dengan wasatiyah. Wasatiyah di dalam berpikir, wasatiyah di dalam bertindak, wasatiyah sebagai instrumen kita untuk mengurus dunia ini dan di dalam interaksi kita sesama. 1 jam kurang 5 menit Bapak-bapak Ibu-ibu, saya ada rapat juga jam 2, harus on time. Mudah-mudahan saya langsung aja ya Ustaznya. Ada yang memberi masukan, tegur saya. Langsung aja ya supaya singkat ya. Ada Bapak Abdullah yang mau oh iya. Ini Ustaz Najam ini mungkin memberi masukan. Tidak apa-apa sesama. Ini ketua majelis tarjih. Ini ketua majelis tarjih itu boleh menegur ketua PWM sekalipun itu majelis di bawah PWM, karena dia yang menentukan halal haramnya sesuatu. Kalau beliau nanti mengatakan haram, ya sudah, mau tidak mau ya sudah kita ikuti kan gitu fatwanya kan gitu. Ayo Ustaz, tidak apa-apa. Warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Ini menarik Ustaz untuk mendalami masalah tawassul dan infak ini. Saya tadi Ustaz menganggap bahwa merutinkan sesuatu yang sunnah secara umum itu adalah infak. Merutinkan perkara yang secara hukum itu sunnah itu adalah berlebih-lebihan. Kenapa? Karena secara
terminologis, hukum sunnah itu kan artinya adalah thawabu bi'amalihi wal iqabu bi tarkihi. La yu'aqabu ala Memperoleh pahala dengan mengerjakannya dan tidak memperoleh dosa tanpa meninggalkannya. Sehingga ketika kita secara rutin melaksanakan perkara sunnah itu, misalnya puasa sunnah itu misalnya, maka sebenarnya kita tidak menegakkan konstitusi hukum sunnah ini sendiri yang mestinya harus ditinggalkan di dalam beberapa kali, tidak secara terus-menerus seperti secara hukum wajib. Maka oleh karena itu, bagi saya pribadi dan bagian daripada ikhwan itu adalah terlalu rutin melaksanakan perkara yang sunnah itu, sehingga bagi saya adalah sesuai dengan terminologi hukumnya yang tidak ada. Ini pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini pendapat. Iya benar, ini kan mau menjadikan yang sunnah itu wajib. Enggak sih. Nah, Pak Sapril ini setiap rutin Senin Kemis dengan anggapan sunnah, enggak pernah mewajibkan diri kan? Nah, tapi betul itu. Ada kadang-kadang orang yang memaksakan diri sholat duha tiap hari. Tetap pandangan ini sunnah. Kalau ada halang-halangan ya sudah, enggak usah dikerjakan. Yang tidak boleh itu kalau menjadi wajib itu. Saya kemarin lucu juga itu, ada pertanyaan dari teman-teman Salafi itu. Pernah enggak ada ceramah di zaman Nabi itu setelah tarawih atau saat tarawih? Ya enggak pernah ada lah gitu. Nah, tetapi bagus catatannya. Yang penting jangan dianggap wajib. Memang di zaman Nabi enggak pernah ada orang ceramah. Apalagi kemudian pakai mic. Nah, apalagi duduk kursi bagus-bagus begini, ya enggak ada, gitu kan? Nah, jadi catatannya memang sunnah tetap sunnah, bukan wajib. Dan al-wajib afdalu minal mandub. Tetap yang wajib itu lebih afdol, lebih banyak pahalanya dari yang sunnah. Jangan ngalah-ngalahkan, gitu maksudnya. Ini kadang-kadang sunnahnya tarawihnya itu rajin, sekali sholat isya-nya enggak. Nah, ini kan juga kebalik-kebalik ini, gitu kan? Iya kan begitu. Kebalik itu. Rajin sekali sholat sunnah, rajin sekali Idul Fitri, tetapi Jumat tidak. Nah, yang wajib-wajib itu itulah yang tetap menjadi prioritas kita. Jadi betul itu Ustadz Najam itu. Jadi tidak boleh dianggap wajib. Nah, makanya Nabi itu ketika sholat tarawih saja, beliau kemudian pada satu malam beliau tidak keluar. Supaya apa? Supaya manusia, sahabat itu tidak menganggap bahwa sholat tarawih itu wajib. Demikian juga haji. Haji itu juga begitu. Nabi ditanya, apakah wajib haji tiap tahun? Kalau saya ngomong wajib, la wajabat, pasti akan jadi wajib, tapi tidak sunnah. Jangan maksa-maksa diri juga makanya. Nah, jadi yang sunnah-sunnah itu tetap sunnah. Sunnah itu pelengkap. Kata Nabi itu seperti kain kita kalau ada bolong-bolongnya. Kan sholat kita ini kan khusyuk, kadang enggak. Ingat sebentar, ingat macam-macam. Itu sebabnya makanya Ibnu Abbas itu katanya enggak panjang-panjang sholatnya. Enggak mau panjang-panjang supaya nanti setan itu tidak menggoda saya. Maka cepat saya sholat sehingga setan tidak sempat. Nah, itu katanya kan. Nah, itu juga ada dia buat itu juga. Lupa itu. Nah. Enggak lah begitu. Jadi itulah maksudnya Ustaz ya. Nah, setuju. Apalagi ketua tarjih itu seperti itu kan.